Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bertemu lagi di acara Kopsen, kopinya orang seni. Kali ini kita bertemu di rumahnya Kang Nur dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak di suasana sore ini yang memang cuaca cerah. Berada di rumah Kang Nur ini sangat segar, dikelilingi oleh karya-karyanya yang keren-keren banget. Juga suasana yang memang rumah Kang Nur ini segar, semilir angin. Saya tadi sempat tertidur dulu menikmati udaranya, cukup mantap. Gimana Kang Nur, kabarnya baik? Alhamdulillah Ya. baik aja. Nah, ini sosok Kang Nur yang nanti kita akan bicara banyak mengenai profil beliau, dan kebetulan kita memang untuk acara pertemuan ini sempat meluangkan waktu ya, termasuk Kang Nur juga biasanya berada di Jakarta ya, Iya, betul. dan saat ini di masa pandemi Kang Nur WFH. belum bisa berkegiatan di Jakarta ya, Betul. Kerja di rumah. masih di rumah, kerja di Iya. rumah ya, WFH. Nah, dengan kondisi itu mungkin ya alhamdulillah hikmahnya kita ada waktu ketemu kamu. Mungkin kalau normal sedikit sulit meluangkan waktu ya, Iya, betul. mungkin di hari Sabtu atau Minggu. Iya. Dan itu pun Kang Nur pasti waktunya buat keluarga mungkin satu minggunya. Untuk kita di sini boleh dikatakan ya cukup, ya kita hoki ya bisa ketemu, alhamdulillah. Terima kasih Kang Nur atas waktunya bisa bertemu. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa kita nikmati sajian kopi seni gayanya ibu dari isinya Kang Nur. Mantap, ngopi di sore hari dengan sajian bala-bala. Ya, bala-balanya nih. Sama karaoke ada cengek. Ini sajian ciri khas orang Jawa Barat, bala-bala. Oke, ngobrol-ngobrol Kang Nur. Di masa pandemi ini kira-kira Kang Nur kesannya gimana? Apakah makin repot apa gimana? Iya. Iya. Mungkin ada hikmahnya juga ya. Ada. Saya bisa Berkumpul lebih dengan keluarga. betul dengan keluarga kumpul untuk berkarya. Saya semakin banyak berkarya. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau di kerjaan kan kadang waktunya nggak ada. Paling bisa malam pun kadang kita udah lelah. Oh iya. Nah, ini untuk mengetahui profil Kang Nur, kita di opening itu ada lebih lengkapnya, nama lengkapnya, terus alamat lengkap. Ini berada di mana Kang? Ini lengkapnya. Ini di daerah Bandung Barat, Kabupaten Bandung Bandung Barat. Tepatnya di Kecamatan Ngamprah. Kalau tadi lihat menyusuri jalan itu, kalau mencari rumah Kang Nur gampang. Patokannya tol Purbalunyi yang di Padalarang. Iya. Kilometer 121. Nah, Pasnya. gitu. Orang Jakarta atau dari mana Cilacap tol masuk ke sini gampang lah, tinggal WA. Nomornya tercantum di deskripsi, bisa ngobrol banyak atau mungkin mau bersilaturahmi. Kalau kebetulan Kang Nur ada di rumah ya oke. Karena di sini suasananya di rumah depannya itu luas, dingin, bisa sambil ngopi dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol. Ini ngobrol-ngobrol Kang Nur dalam sebelum corona atau musim COVID-19 ini Kang Nur dengan ini karya-karya yang memang kita pernah lihat banyak yang disajikan ketika pameran online, terus pameran yang sebelum online tuh ada beberapa yang pernah ditampilkan ya. Iya. Betul. Kalau dengan kondisi Kang Nur bekerja di Jakarta, Iya. Jakarta Bandung itu setiap minggu pulang atau sebulan sekali atau tiap hari Kang Nur gimana? Setiap minggu pulang, setiap hari Jumat sore. Di Terus sana kan waktu melukisnya kapan? ya kalau di Jakarta malam. Dibawa Enggak, saya udah punya kanvas. di kantor. Iya. Wah, tuh ini udah beda lagi. Cat, semua udah komplit. Udah ada yang Iya. begitu. Jadi Kang Nur
siangnya kerja, Iya. malamnya melukis. Betul. Nah ini karya-karya yang dikerjakan di kantor Iya, ya. ini di kantor ini rata-rata ini di kantor. Kalau ini di sini. Oh ini di kantor juga. Semua. Atau ini kalau ini mau khusus ya? Jangan-jangan on the spot. Aduh, mantap. Nah ini Kak Nur, itu kan ketika normal. Kalau sekarang kan Kak Nur ada di rumah terus ya. Iya. Itu karya lumayan berapa banyak yang dihasilkan setelah berapa lama ini ngobrol kemarin di WFA? Udah lama? Dari bulan Maret, tapi sempat ke Jakarta sebulan yang lalu. Ya kalau urgent saya ke sana. Itu produktivitas Kang Nur pas WFA kerasa banget banyak Ya, hasil karya. lumayan. Ada scan dari kertas kan. Kadang-kadang kan waktu pertama pandemi Covid ya, saya nggak berani keluar. Paling di seputaran gini saya lukis aja apa yang ada di sini. Kalau perbandingan kapasitas produksi lah gitulah kalau bahasa produksi, Iya. ada 1:2 nggak ketika normal? Artinya akan satu hari ibaratnya satu lukisan atau seminggu satu ibaratnya kalau lama. Nah ini ketika Covid apakah lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Ya, bisa 2 kali lipat. Ya kerasa banget Ya. karena waktunya ya. Waktunya banyak, terus cuma saya agak lari ke abstrak kan. Wih. Ya saya lihat ada beberapa yang Iya. berbeda ini yang nanti saya akan bahas ya kenapa ini lukisan Kang Nur tuh ada semacam dinamika ya dari sisi tema, teknik ya udah kelihatan ya Kang Nur ya. Apa ini gara-gara corona atau perubahan psikologi apa berkedua gitu. Nah, begini Kang Nur. Kalau ini kebanyakannya cat minyak ya? Iya. Oh, saya lihat cat minyak. Itu kan kalau di kantor otomatis susah kering kan? Iya. Itu dilakukan tepatnya di beda tempat ya? Karena kan baunya lumayan kalau di kantor masa Ya, saya kebetulan ada kamar di sana. Oh, Dapat ada jatah kamar. Jadi di kamar pun bisa kita melukis agak lebar. Jadi ruangan walaupun kanvas 3 meter bisa tuh Wih, dipasang. Makanya saya leluasa Ya, ya, alhamdulillah ya. Kalau di rumah ya kita di sini melihat banyak ruang di luar gitu itu sangat leluasa sekali. bahkan Wajar kalau hasilnya juga ini kalau kita lihat Kang Nur ini lebih ke realis juga ya dari sisi Betul. objek-objek yang ditampilkan, tekniknya, alhamdulillah dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan nilai atau materi dari pesan dari lukisan yang Kang Nur bikin. Kalau dari sisi objek, Kang Nur, apakah Nur punya dogmatis sendiri atau kaidah atau harus A harus B atau ya, bebas saja? objek bebas. Bebas ya. Jadi apa yang saya pikirkan waktu itu saya buat lukisan. Atau ketika saya jalan kemana tiba-tiba terbersit atau terlintas ada objek yang bisa dilukis, saya lukis. Itu kalau dari sisi teknik ada yang pakai foto dulu gitu. Kalau Rata-rata langsung rata-rata pelukis realis ya terkadang perlu ya foto. foto ya. Perlu. Termasuk Kalau Kang Nur seperti juga. model gitu kan perlu. Kalau Tes Kang Nur lebih suka nggak Apa? langsung gitu dengan model? Kebanyakan dari foto. Suka juga. Oh, iya. Ya, langsung model kita scan sering juga lakukan. Tapi kalau pesanan karena Kang Nur waktunya cukup ketat ya di kantor Oh, iya. Senin sampai Sabtu atau Minggu? Jumat. Jumat. Dan Sabtu Minggu siap-siap pulang ke Bandung. Itu kalau nerima pesanan ada juga yang Ya ada sih. tapi diterima Cuma mungkin saya nggak bilang dijanjiin ya, ya waktunya nggak bisa. aja agak lama sedikit, nggak apa-apa katanya. Oh, iya. Kalau pengen cepat-cepat nanti dilempar sama Kang Nur tuh ke siapa? Banyak kawan-kawannya. Boleh. Terus ini ada karya yang baru ini 2020 ya? Ini
Ini baru atau masa Covid ini bukan diubah? Sebelum masa Covid. Kalau yang masa Covid yang mana? Ada yang abstrak tuh di luar kebetulan Ada. ya. Yang apa tadi temanya? Abstrak. Oh, abstrak. Ada juga yang sketsa, ada saya simpan. Tapi yang realisnya ketika Covid belum ya kalau saya lihat ya. Ketika Covid ada nggak produk karya? Ada ya. tapi saya gulung karena nggak cukup tempatnya. Saya gulung dulu Saking penuh. tempatnya. Itu yang Kang Nur rasakan perubahan tersebut dari sisi apa kan? Ya perubahan kata Kang Nur tadi ya ketika Covid ada perubahan dari tema apa lebih bebas atau gimana? Kita lebih total ya, bebas berekspresi, bahkan mengeksplor hal-hal yang kira-kira apa nih yang harus beda dari yang sebelumnya, dari yang biasa aja gitu. Jadi mungkin lebih ke ekspresif ya, kadang-kadang di mix antara ekspresif dengan realis atau antara abstrak dengan realis, saya mix, saya gabung. Kalau boleh ditebak, ketika melukis di kantor ya, itu kan di kantor ya. Iya. Terus Kang Nur di rumah, itu kalau saya lihat kayaknya beda ya. Tadi kayak ini di rumah kayaknya yang ini. Di kantor. Di kantor. Kantor. Iya. Apakah karena perbedaan suasana biasanya ya mempengaruhi karya kita? Betul. Itu menurut Kang Nur gimana? Setuju juga ada perbedaan? Betul. Di kantor malah saya lebih menikmati ya. Artinya saya tidak terganggu. Kalau di rumah kan ada aja misalkan anak Antar anak gitu. Ini Iya. ngobrol-ngobrol anaknya Kang Nur yang paling besar udah lulus kuliah sih. udah lulus kuliah, udah kerja. Sekarang kerja. Alhamdulillah. Ada 2 ya? 2. Yang satu lagi? 2 kelas 6 SD. Oh, 6 SD. Iya. Nah, itu kalau di rumah mungkin si adek lu anterin jalan-jalan Iya. gitu ya. Belum malamnya ibunya teriak kan. Iya. Kalau di kantor lebih bebas kan gangguan. Sebetulnya iya. Ternyata tanpa disadari hal-hal seperti itu mempengaruhi ya. Makanya kemarin sempat kita di salah satu kopsen membahas ketika suasana Covid, justru kita makin total juga dalam sisi waktu lebih banyak. Dan Kang Nur mungkin kalau kemarin-kemarin di tempat kerja, waktu kerja mungkin sekarang dipakai melukis di sini kan, Iya. lumayan waktunya. Lumayan. Dan nah ini nih yang menarik ya. Ketika Kang Nur saya lihat ada lukisan-lukisan yang lebih detail ya. Dan sekarang Kang Nur merasa nyaman di suasana Covid. Iya. Terus waktunya merasa masih lama, kan beda kalau di kantor, aduh takutnya pasti ada, aduh kalau makin malam takutnya besok ngantuk kan gitu, takut kesiangan. Kalau sekarang bebas. Bebas. Nah itu kalau dari sisi ekspresi lukisannya, apa itu warna masuk apa ke bentuk, apa seperti tadi abstrak karena dorongan jiwa yang seperti itu jadi karyanya jadi abstrak kan? Betul. Karena abstrak kan simbol kebebasan. Oh, Jadi iya. sekarang merasa bebas, wah apa aja kita Gabret lukis. aja. Iya, iya. Itu ternyata beda. Covid bisa merubah sebuah pemikiran yang melahirkan satu karya baru seperti Kang Nur ini biasanya realis ya, itu abstraknya kelihatan. Kang Nur kalau dari abstrak boleh cerita gak apa yang Kang Nur lebih tonjolkan, apa bentuk, Ya. apakah spontanitas pergerakan tangan, apa warna, itu seperti apa Kang Nur? Boleh cerita gak? Sebetulnya lebih ke spontanitas ya. Dan juga sebetulnya latar belakang saya desainer tekstil ya. Jadi dulu ketika digembleng jadi desainer harus gaya apa aja bisa. Bahkan saya belajar abstrak bisa. Otomatis sekarang punya dasarnya gitu. Jadi ngobrol-ngobrol Kang Nur dulu pendidikan di tekstil. Kalau pendidikan saya sempat kuliah di Fakultas Hukum. Hukum.
tuh hukum melukis. Tapi jiwa lebih ke Oh iya. Apa-apa, Nah, asal jiwa tidak melenau ya. Kalau untuk pekerjaan kan di bidang hukum juga atau ya, bidang yang lain? di bidang tekstil. Sekolah hukum, pekerjaan bidang tekstil, bagian apa? Ya desainer. Desainer. Iya. Terus melukis, wah benar-benar ini perlu apa, kejiwaan yang ekstra ya. Karena kan pada akhirnya kebiasaan sehari-hari, profesi dengan hobi itu Iya. biasanya ada yang sejalan, ada yang enggak. Kebetulan Kang Nur ini boleh dikatakan tidak sejalan. Gimana itu cara membedakannya, Kang Nur? Karena saya pikir itu kan benar tadi saya bilang ketika masuk ke rumah Kang Nur itu ada 3, seolah-olah ada 3 kepribadian. Itu kan benar kan? Profesi Kang Nur sebagai bidang hukum, Kang Nur sebagai orang desain, Iya. Kang Nur sebagai apa namanya, sisi berkarya dengan bebas. Itu Iya. kelihatan sekali. Ya mudah-mudahan hal ini tidak menjadi kendala untuk kita bisa menghayati karya ini sehingga pesan yang Kang Nur ingin sampaikan itu tetap bisa tersampaikan dengan baik. Betul, betul. Nah ini ngobrol-ngobrol pesan Kang Nur dari secara umum dari karya-karya ini lebih ke seperti apa? Apakah hanya panggilan jiwa aja atau memang pesanan atau memang biasanya kalau orang desain itu kan lebih ke banyak ke fungsi ya. Iya. Itu kayak lukisan yang bareng ini gitu kan, kalau saya titik temu di Kang Nur sebagai seorang desain tuh menonjol banget gitu ya, dari teknis pewarnaan. Itu gimana Kang Nur, apa bisa dijelaskan ya? Saya melukis mengalir begitu saja ya. Jadi untuk gaya style saya juga terpengaruh terhadap mood juga, terhadap ketika spontanitas berpikir saya harus melakukan apa, saya harus melukis apa, itu terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba saya punya ide untuk melukis seorang wanita cantik, ya saya lukis. Tapi tiba-tiba, wah saya belum ada ide, saya bikin abstrak aja. Dengan abstrak saya happy gitu. Kalau sketsa itu berperan sebagai apa? Kang Nur tadi bilang ada sketsa juga. Apakah itu sebagai kelanjutan yang pada akhirnya jadi karya yang dituangkan di dalam kanvas, apa itu sketsa apa fungsinya waktu kemarin dibuat? Sketsa itu hanya dari media kertas. Dengan ballpoint saya bikin sketsa pohon misalkan, rumah atau orang gitu. Apakah itu hanya sebagai proses ya, kalau di musik mah senam jari ya? Ya, bisa Apakah dikatakan. itu hanya sebagai latihan atau ya penguatan goresan? Ya, bisa juga. Tapi tidak dijadikan dasar untuk membuat sebuah konsep karya lukisan, salah satu lukisan gitu. Ada yang begitu Ya. juga. Kalau sketsa gitu ya, dari dulu memang awalnya dari sketsa. Saya waktu SMP aja dengan guru seni rupa pergi ke mana gitu, ke jalan, bikin sketsa rumah, gedung atau pohon. Nah dari situ. Hanya sebatas sketsa aja, pada akhirnya ya boleh dikatakan itu udah masuk ke ranah drawing gitu ya. Iya. Karena tujuannya juga sudah bukan sketsa lagi, dan ternyata karya-karya lukisan ini prosesnya semuanya mengalir gitu ya, tidak Ya. diseket dulu. Tidak. Atau enggak ya? Tidak. Keren. Tapi realis kan. Iya. Iya itu. Oke, sebelum lanjut dengan obrolan yang lain, kita biasa kopi dulu biar makin seling dan mantap. Jangan lupa kawan-kawan juga yang nonton acara ini selalu menyajikan kopi dan lalabunya.
Halaunya itu temennya kopi, boleh bala-bala, boleh roti, boleh gehu. Nah ini kan untuk akan biasa kesibukan atau kegiatannya bekerja di bidang tekstil, itu otomatis ya satu rumpun ya, dengan pulang berkarya, pulang ke rumah berkarya sama keluarga, kantor pun pulang berkarya juga, disediain kanvas. Itu kan otomatis ya ada masa-masa yang jenuh juga kan. Betul. Atau mungkin bukan jenuh, ini artinya pengen ada kegiatan yang di luar itu. Itu ada gak akan hobi lain gitu ya selain itu? Saya hobi paling musik ya. Kalau nyanyi nggak begitu. Tapi kalau musik saya senang. Main apa kah? Main gitar, Oh gitar ya. kadang keyboard. Jadi kalau jenuh main musik ya, itu kadang-kadang bisa nge-stimulus pemikiran juga ya untuk Bahkan keyboard saya bawa ke kantor. Di kantor kadang di kamar. Kalau jenuh ya main musik. itu kan karya Akang yang semenjak serius ya. Kalau serius itu mungkin di ketika Akang beli kanvas, menuangkan karya itu di kanvas pakai cat minyak, itu sejak kapan? Cat minyak. Kalau media cat minyak dari SMP udah nyoba. Oh udah langsung SMP, ya SMP. iya. Tapi yang itu termasuk sudah serius? Oh belum. Belum ya? Serius itu Udah kerja? udah kerja lah. Oh ya udah punya anak. Eh, Berarti masih baru Pak, dari tahun berapa? Ya karena dulu kan sifatnya hobi ya, hobi juga. Hobi itu nggak selalu kita berkarya. Karena saya itu di lingkungan rumah ya, orang tua kurang senang seni. Jadi saya waktu bersama dengan orang tua jarang melukis, berkarya jarang. Ya 1-2 itu aja, bisa terhitung. Kalau dari sisi jumlah yang kanvas ini ada berapa kira-kira sudah dihasilkan? Saya kira udah banyak ya, udah Ada sampai 100? ratusan lebih. Ratusan? Ya. Ini pada kemana? Kejual? Sebagian dijual, Oh, iya. sebagian dikoleksi. Ada juga sama temen mungkin Iya. dikasih keluarga yang minta yang Ya, keluarga yang terjual kan ada nyampe 50 biji lebih. lebih. Wah, bisa nih Bang. Kalau nilai mah ya sekian-sekian gitu. Kalau nilai ya kalau bagi yang nanti kita review ya di depan atau di belakang acara ini karya Kang Nur semua kita lelang tetap. Untuk kontaknya silakan langsung ke Kang Nur sendiri, Munawar apa diminta atau silakan kontak aja, karena ini lukisan Kang Nur boleh dikatakan cukup memadai dan sangat cocok ditempatkan di rumah yang mewah, besar, kantor juga. Ini berbagai ukuran juga Kang ya. Jadi kalau rumahnya butuh yang sekitar 80 cm ada, yang 2 meter juga ada, yang 3 meter ya ada, 3 meter ada, silahkan pesan ke Kang Nur. Mau lukisan wajah bersama keluarga juga, tapi mungkin waktunya karena Kang Nur sekarang masih santai, boleh tuh kontak aja. Ini kan dari perjalanan Akang yang cukup sibuk, waktunya ketat, ada gak sebuah kejadian Akang yang cukup menarik ya, boleh berkesan atau menarik? Itu apa kan? Apakah itu kesan manis atau pahit dari dunia ini kan? Ya. Jangan curhat mantan kan ya? Ngobrol kesan. Ada cerita ya. Iya. 4 tahun yang lalu, 2016 itu Apa itu? saya kena stroke. Oh, Akang? Saya kena stroke. Gak bisa jalan gitu? Alhamdulillah masih bisa. Oh, Tapi nggak terlalu stroke ringan? sampai lumpuh lah. Ya, tangan kena, ya bicara pun Bisa ngomong? nggak bisa ngomong. Kanan? Kaku? Tangan yang kanan kena. Ya.
Terus? Nah, suatu hari waktu itu gerhana sebulan setelah stroke ada gerhana matahari kan. Nah, saya walaupun dengan kondisi seperti itu, rasa ingin berkarya tetap ada, walaupun saya memaksakan itu ya, memaksakan saya bikin tuh, walaupun nggak bagus ya. Ya udah gitu udah berlalu. Kemarin 3 tahun kemudian setelah stroke itu, setelah saya berkarya, saya ingin melukis, tapi medianya kanvasnya nggak ada. Nah, saya pakai yang itu, yang lukisan gerhana itu, yang dibuat waktu saya stroke. Nah, karena ukurannya terlalu besar, saya gunting tuh. Saya gunting. Kenapa saya pakai kanvas yang udah ada gambarnya? Karena saya pikir lukisannya nggak begitu bagus, karena kan dalam keadaan kondisi stroke ya. Ya udah. Dan ini dalam kondisi sudah sembuh. Iya. Oh, yang selanjutnya 3 tahun tuh. Udah Jadi pulih. sakitnya berapa lama? Ya setahunan ada tuh. Oh, setahun. Setahunan. Wah, lumayan. Iya. Gak bisa ngantor, Pak? Ya dikasih kebijaksanaan oleh Oh, kantor. bisa ya. Iya. Di rumah kalau rumah. boleh silakan gitu. Betul. Nah, waktu saya gunting tuh kanvas itu, gunting, tiba-tiba ada perasaan apa tuh? Saya sedih, saya ingin menangis, saya gelisah, itu aneh. Jadi saya nggak jadi tuh, Tapi udah sempet kegunting. udah sempat saya gunting, Masih ada. lukisannya masih ada. Nah, dari situ saya berpikir, kita berkarya, sayangi karya kita, walaupun itu jelek, tapi kita harus tahu di saat berkarya itu dengan hati dan pikiran tercurah ke lukisan itu. Makanya wajar ternyata itu seperti itu. Terus tapi diterusin jadinya, Kak? Nggak diterusin. Enggak, bisa diterusin gambarnya, dibenerin lagi enggak? Enggak. Udah aja segitu. Akhirnya nggak jadi saya pakai. Tapi udah digunting kan kanvas itu. Tapi akhirnya kanvas itu, lukisan itu saya simpan untuk sebagai kenangan bahwa kita harus menyayangi karya kita. Apapun keadaannya. Iya. Nah, itu kan bisa jadi hubungan terhadap penjualan lukisan juga, apakah tidak semua sama kan? Yang akan bisa terjual itu apakah realis semua? Ada juga yang selain itu kan? Ya. Yang menurut Akang mah biasa tapi kejual gitu, ada. Betul. Kadang-kadang yang kita, Ya. kita bilangin Lukisan apa itu yang menurut Akang itu lukisan teh sama biasa gitu. ya. Tahunya dibayarin orang. Ya pernah gambar pemandangan kurang bagus lah, tapi Laku. orang senang. Laku. Nah, pada akhirnya artinya relatif ya, antara bagus seneng bagus atau menurut kita ini menurut orang lain kan beda. Ya. Terus ada lagi yang berkesan ya. Ternyata lukisan itu ibarat prasasti. Tempo hari saya melukis di perumahan saya tuh ada pohon bambu, wah indah sekali. Saya lukis. Nah sekarang pohon bambu itu Sudah gak ada. jadi perumahan. Nah, makanya saya punya kenangannya Oh, ini ada. di saat pohon bambu, hutan bambu itu ada. Gitu. Mantap. Oke. Kopi lagi kan? Iya. Biar celingan mantap lagi. Kops. Ini kan kalau untuk pameran kan yang pertama kali di Indonesia atau di mana? Di Pertama kali pameran kan? selalu di Indonesia. Selalu Indonesia. Eh, Belum pernah keluar. belum pernah. Belum. Itu di mana yang Akang paling suka atau paling ingat pameran di mana? Pertama pameran di Bogor, Oh, pameran apa? pameran bersama. Oh, pameran. Tapi waktu itu tahun 1988.
itulah yang pertama di Bogor. Ketika pameran ada lukisan yang kejual juga kan? Ada pernah? Waktu di pameran pertama enggak, punya saya enggak kejual. Enggak, maksudnya kesininya pameran ada pernah. Jadi lukisan akan terjual itu ada yang ketika pameran atau tidak? Kebanyakannya di rumah. Rata-rata sih kejual di luar pameran. Oke. Di pameran belum pernah. Pernah sekali, itu pun ada waktu lelang. Oh, iya. Ini ada rencana pameran tunggal, kemarin sempat ngobrol-ngobrol. Akang lagi mempersiapkan nggak untuk pameran tunggal? Oh iya, Udah keinginan? saya ada keinginan pameran tunggal. Karena saya melihat, saya tinggal di Bandung Barat dan melihat alam Bandung Barat itu cukup eksotik. Jadi saya ingin berkarya dengan mengedepankan atau membawa Nama ini ya, wilayah ini Bandung Barat ya. Itu rencana akan ingin ngambil objek-objek yang ada di sini gitu, artinya ya pemandangannya, alamnya, orang-orangnya, kegiatan orang-orangnya, mungkin termasuk ya ini lagi banyak pembangunannya. Kalau saya lihat di Bandung Barat itu termasuk kereta cepat, tol, saya lihat tuh ini udah akan tuh dilewati 2 jalur tol saya lihat. Betul. Dan termasuk juga kereta api ya. Betul. Alhamdulillah kita sudah banyak mengupas ya. Yang jelas ini untuk perkenalan dengan Kang Nur udah cukup, dan untuk kawan-kawan yang ingin lebih tahu mengenai sosok Kang Nur, boleh silaturahmi main ke namanya ini studio apa? Studio 121. Nah, tapi bukan 212 mah loh, sama ini 121. Ada artinya nggak itu? Ya karena lokasi di kilometer 121. Oh, bukan nomor rumah ya? Bukan. Oh, nah itu cirinya kilometer 121 di jalan tol. Ya. Itu studio Kang Nur. Atau rumahnya dekat, jadi tidak akan kemana-mana. Dan silakan kawan-kawan yang mau bersilaturahmi ke Bandung, terutama Bandung Barat, boleh main ke studio 121 rumahnya Kang Nur. Dan tidak lupa untuk kondisi di COVID ini, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, selalu hati-hati kemanapun kita, walaupun mungkinnya tidak corona juga, kita selalu memakai masker supaya tidak debu, nggak batuk, nggak itu juga masuk angin. Demikian mungkin obrolan hari ini, semoga bermanfaat dan dipastikan nilai wawasan dan juga nilai silaturahmi ini bisa memberikan dampak yang terbaik terutama buat Kang Nur sebagai pelukis, dan saya juga di sini mendapatkan informasi dan wawasan yang baik dari kunjungan-kunjungan ini. Juga untuk para pemirsa penonton di Kopson ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan juga kita tetap selalu minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kesalahan istilah atau dan lain sebagainya, mungkin mohon dimaklumi. Demikian acara ini, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres sih di Gaber. Atau